Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Fitri Nurfadila Ilina. Saya Distia Melia Karisa. Saya Dwi Ratna Indri. Saya Muhammad Hafiz Ardani. Saya Nurindra Wijaya. Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena perpindahan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis, termasuk jatuhnya gumpalan bebatuan besar dari tanah. Dalam analogi sederhana, air yang meresap ke dalam tanah akan menambah berat tanah itu sendiri. Air tersebut berhasil meresap hingga mencapai lapisan tanah yang kedap air. Tanah menjadi licin, menyebabkan pelebukan tanah di atasnya bergerak mengikuti arah keluar lereng. Jenis-jenis tanah longsor. 1. Longsoran translasi. Longsoran translasi merupakan longsor yang terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Jenis longsoran ini paling banyak terjadi di Indonesia. 2. Longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah pergerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Umumnya terjadi di wilayah perbukitan. 3. Pergerakan blok. Pergerakan blok merupakan jenis longsoran yang disebabkan oleh perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsor ini juga biasa dikenal dengan longsor translasi blok batu. Yang keempat, runtuhan batu. Longsor jenis ini terjadi karena adanya sejumlah batu dan material batu yang jatuh ke arah bawah dengan jumlah banyak. Umumnya terjadi pada lereng yang terutama di daerah pantai. 5. Rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Setelah waktu yang cukup lama longsor, jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon atau rumah miring ke bawah. Yang terakhir, aliran bahan rombakan. Longsor ini terjadi karena massa tanah bergerak didorong oleh air. Biasanya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter. Kecepatan longsoran ini dipengaruhi oleh kemiringan tanah itu sendiri. Penyebab: 1. Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar. 2. Munculnya mata air biru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai terjatuh. 3. Jika musim hujan, biasanya air tergenang. Menjelang bencana itu airnya langsung hilang. 4. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. 5. Pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Halaman atau rumah tiba-tiba ambles. Mitigasi sebelum. 1. Lakukan pemetaan daerah tempat tinggal. 2. Pelajari tanda-tanda terjadi longsor pada daerah yang berlereng. 3. Memberitahu lingkungan bila terdapat kemungkinan terjadi longsor. 4. Lakukan langkah-langkah pengurangan risiko longsor. 5. Keluarga ikut aktif bersama masyarakat yang ada di daerah rawan longsor, rutin melakukan patroli atau termasuk kontrol air aliran sungai di lereng bagian atas. Jika terjadi pembendungan, dapat berpotensi terjadi banjir bandang. 6. Jika tanda-tanda longsor sudah terlihat, maka pertimbangkan untuk mengungsi ke tempat yang aman. Mitigasi saat 1. Jangan panik dan tetap tenang, karena kondisi panik akan mengakibatkan kita tidak dapat bertindak tepat. 2. Segera tinggalkan rumah jika tanah longsor terjadi di sekitar rumah kita. Berlindunglah ke tempat yang aman dan jangan mendekati daerah longsor karena longsor susulan masih mungkin terjadi. 3. Bila kemungkinan, bantu keluarga dan orang lain yang mengalami situasi sulit akibat longsor. 4. Hubungi petugas di lingkungan tempat tinggal. 5. Jika kondisi di sekitar tempat kita membahayakan, mengungsilah. 6. Pantau terus informasi. Apabila informasi menyatakan kondisi belum aman, jangan dulu kembali ke rumah. Mitigasi setelah. 1. Jauhi kawasan yang terkena longsor dan tetap berada di tempat yang aman. 2. Ikuti terus informasi untuk memastikan kita sudah berada di tempat yang tepat dan aman. 3. Berikanlah pertolongan bagi yang membutuhkan tanpa membahayakan keselamatan diri sendiri. 4. Laporan kondisi dan kejadian dengan singkat dan jelas. 5. Kembalilah ke rumah jika situasi dan kondisi di tempat tinggal kita sudah dinyatakan aman. 6. Ikuti perintah relokasi apabila telah diputuskan oleh pihak yang berwenang.
Dampak positif: 1. Mengembalikan kondisi tanah menjadi gembur kembali. 2. Merubah tekstur tanah dan mempercepat proses peleburan batuan pada tanah. 3. Menyadarkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. 4. Menciptakan ide-ide penelitian terkait dengan penyebab dan pencegahan terhadap tanah longsor. Dampak negatif: 1. Merusak sanitasi lingkungan. 2. Harga jual menjadi menurun karena letak tanahnya dalam wilayah bahaya. 3. Infrastruktur di sekitar terjadinya tanah longsor menjadi rusak yang mengakibatkan jalur transportasi terputus dan proses ekonomi menjadi terhalang. Adaptasi: Barry John mengemukakan konsep adaptation by reaction, adaptation by adjustment, and adaptation by withdrawal. Konsep tersebut berarti: 1. Melakukan penanaman pohon di lokasi yang terkena bencana longsor. 2. Adanya strategi perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan supaya menjadi lebih baik. 3. Adaptasi dengan keluar dari lingkungan tempat tinggal dan pindah ke tempat yang lebih aman. Berikut adalah video dokumentasi yang terekam oleh kamera warga saat terjadinya tanah longsor. Gede.